lebih nggak ngapa-ngapain, bosan, bikin pusing kepala aja. Wah, kenapa bosan-bosan gini, Wah? Saya tuh mikir tugas sekolah, terus di sini tuh saya cuman duduk-duduk aja, nggak ada kerja. Mendingan daripada bosan kita najur dak, yo. Benar, mari kita najur. Welcome to my vlog. Kamu biasanya najur di mana? Saya biasanya najur di parit, tapi saya bingung kali ini di mana ya. Biasanya saya tuh najur di parit, tapi sekarang airnya naik. Bagaimana menurut kamu gimana? Bagusnya sekitar sini. Oh boleh, mari kita najur. Situ-situ aja, situ. Nah, pasti banyak bagusnya. Mari kita najur. Coba saya. Baik teman-teman, sebelum kita najur kita memperkenalkan alat-alatnya. Ya ini namanya apa wes? Ini namanya tajur. Ya ini Kita tajur. najur. Persis dengan pancing kan? Kalau pancing biasanya tuh pakai yang gini. Sekarang untuk umpannya, saya tanya dulu, wes tahu ini umpan apa? Nggak tahu. Itu ikan apa itu? Jangan ini paus. Baik teman-teman, ini namanya katak. Ini katak batik biasanya. Orang itu biasanya membudidayakannya di kolam. Jadi sekarang saya akan memancing menggunakan katak. Saksikan pancing kami, yaitu pancing tajur. Baik teman-teman, sebelum kita memancing kita harus tahu langkah-langkah untuk memancing itu bagaimana. Jadi pertama saya dan saudara Wes akan memegang pancingnya dulu, terus baru pegang kataknya. Baik Wes, ambil kataknya. Jadi kami akan memasang di mata pancing. Baik, kita peragakan bersama-sama Wes. Pertama ini gini, biasanya gini, tusuk sampai tembus. Ya gini. Iya. Selanjutnya kita pasang di parit yang telah ada di depan kita. Ya baik Wes, saya minta bantu kamu untuk memasang tajurnya. Baik. Pertama-tama kita melihat kondisi dari air dulu. Misalnya air terlalu dalam, jadi jangan ini, kalau ini salah. Jadi di pinggir aja. Soalnya ikan gabus biasanya dia di pinggir. Benar kan Wes? Benar. Ya, mari kita pasang. Saya akan memasang tajur satu ini lagi. Ini kayaknya bagus tempat ini. Biasanya gabus suka di pinggir-pinggir kayak gini. Kita coba dulu. Kita lihat nanti apakah pancing ini akan mendapatkan ikan gabus. Baik teman-teman, kita tidak hanya memasang 2 mata aja, tapi kita memasang berapa Wes? 3. 2 tambah 3, 5. Mari kita pasang. Baik teman-teman, kalau kita menancapkan baur tajur ini jangan terlalu ini di luar, harus sampai ke dalam agar nanti ketika gabusnya menarik tidak terbawa gabus nanti. Biasanya saya juga sudah berpengalaman. Biasanya kalau saya tidak terlalu dalam menancapkan tajur ini, biasanya saya harus nyebrang ke sebelah sana. Soalnya gabus biasanya dia kabur itu sebelah pinggir atau seberang di sana. Baik, sekarang saya akan memasang ini lagi. Baik teman-teman, sebelum kita menunggu tajurnya dapat ikan gabus, saya dan saudara Wes ingin sharing dulu. Jadi teman-teman harap dengar. Soalnya
kalau melihat dari COVID ini membosankan. Jadi saya akan menanyakan pada saudara Wes, apakah dia bosan juga ya? Wes, apa kamu bosan Wes? Wah, akhir-akhir ini masa COVID ini aku bosan sekali. Iya. Benar Wes. Kalau saya tuh kalau apalagi daring, saya tuh malas kalau berhadapan dengan komputer tuh bikin mata kita sakit. Kalau kita belajar di sekolah kan tatap muka dengan guru, dengan teman-teman, kita kan merasa gembira. Tapi kali ini kan karena kondisi tidak mendukung, jadi kita bisa pasrah aja. Itu. Mungkin saudara Wes kalau bingung misalnya, bosan di sini untuk mengerjakan tugas itu malas rasanya. Terus Wes mau melakukan apa saja Wes? Contohnya di sini kita melakukan najur, mancing, supaya kita tidak bosan. Kita melakukan aktivitas-aktivitas lain. Kita tidak selalu belajar. Maksud saya tidak seharusnya kita belajar. Waktu itu harus ada salah-salahnya untuk itu mencari supaya kita tidak bosan. Jadi begitu teman-teman. Baik teman-teman, saya juga pengen bagi cerita juga, pengen bagi pengalaman selama saya daring di sini, khususnya untuk di Sunari. Teman-teman, setelah saudara Wes cerita tentang pengalaman dia selama daring di rumah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya berada di Sunari khusus untuk daring di rumah. Jadi teman-teman, saya itu bangun tuh jam berapa ya Wes? Jangan-jangan jam 5. Oh, baik, jam 5 itu salah. Jadi kami bangun itu jam 4 ya? Ya. Baik, teman-teman, kami itu bangun jam 4, terus setelah bangun itu kami langsung mandi. Tidak kerasa kan? Pasti teman-teman merasa kedinginan. Jadi baik, setelah mandi itu kami ibadat pagi, terus dilanjutkan misa sampai jam 6. Terus dilanjutkan sarapan pagi setengah 7. Setelah sarapan pagi itu kami ada opera ya Wes? Iya, opera. Opera, itu opera. Teman-teman tahu opera? Baik, opera itu adalah kerja tangan atau biasa disebut di sini kami kerja, di mana kami kerja itu dibagi-bagi. Kami bisa opera di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi selain itu kami juga jaga kesehatan dengan berolahraga. Seperti olahraga apa Wes? Kami di sini biasanya olahraga voli, bola kaki, basket, dan lain sebagainya. Ya itu, kami olahraga juga. Jadi selain olahraga, kami juga istirahat. Istirahat itu ada berapa kali ya Wes? Ada 2 ya? 2 kali. Itu istirahat siang dengan istirahat malam. Kami kalau istirahat siang itu dari jam 1 sampai jam setengah 4 itu. Terus kalau istirahat malamnya itu jam 10 sampai jam 4 pagi. Jadi teman-teman, itulah pengalaman kami selama daring di rumah. Kami kalau mengerjakan tugas itu biasanya kalau kami itu daring itu pakai komputer. Jadi kami di Sunari itu membagikan waktu, dalam satu orang itu ada 30 menit. Jadi kami harus pandai dalam mengatur waktu itu. Kami di sini diajarkan disiplin juga teman-teman. Jadi selain disiplin itu kami harus belajar kreatif. Udah kreatif itu kami melakukan segala sesuatu itu dengan cerdas. Terus kami harus visioner juga itu. Baik teman-teman, mungkin sekian dari pengalaman saya berada di Sunari ini selama masa pandemi ini. Jadi saya merasa kadang-kadang saya merasa galau juga sama seperti teman-teman. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak sekolah atau kita tidak bisa tatap muka di sekolah itu. Kalau Wes galau juga nggak ini? Saya kalau juga Kenapa galaunya? selama ini saya siswa baru di sini. Oh. Kasihan ya Wes. Kasihan, Wes sekolahnya di SMA Pangduluhur Santo Yohanes tapi tidak pernah tidak pernah. ke sekolahnya. Cuman dari lewat komputer aja. Sekarang sekolahnya SMA Santo Laurentius ya. Iya, benar-benar.
Baik teman-teman, mengingat waktu, ini kan udah diperkirakan ya berapa menit ya wes? Sekitar berapa ya? Oh, menit. nah jadi sekitar 10 menit ke atas kita akan menunggu tajurnya sampai dapat. Kita jangan terburu-buru, misalnya karena saya mau dapat ikan, saya harus lihat tajurnya cepat-cepat, hanya 5 menit butuh waktunya. Itu salah itu. Jadi tunggu sekitar 15 menit ke atas. Nah itu, jadi kita nanti akan saksikan apakah saya dengan saudara Wes beruntung atau tidak. Kalau tidak, kita beli aja ikannya, nanti beli ke pasar, nanti uang jajan Wes nanti saya tarik nanti untuk beli ikan gabusnya. Baik, kita saksikan berikutnya, kita akan melihat tajur yang telah dipasang. Baik teman-teman, agar mempermudah untuk mengambil ikannya nanti, kita menggunakan sauk. Ini dibuat dari jaring-jaring. Baik, Wes, kamu bantu saya ya. Siap. Kita lihat apakah tajur kita dapat. Mari ikut. Baik teman-teman, dapat teman-teman. Wes, siap Wes. Baik teman-teman. Baik. Baik teman-teman, inilah hasilnya. Dari tadi kita udah nunggu lama-lama, ini hasilnya. Tidak sia-sia kan Wes? Besar sekali, Bang. Iya. Ya, siap. Nanti kita timbang atau bagaimana? Atau kita masak aja Wes? Siap. Oh, baik. Kita lihat yang satu lagi teman-teman. Apakah ini menguntungkan bagi kita? Iya. Oh, yang ini agak kecil makanya teman-teman. Tidak apa-apa. Yang penting dapat. Jadi ini Inilah hasilnya teman-teman. tidak sia-sia kerja kita. Tapi ini besar-besar. Kira-kira kita buat apa ya, Wara? Bagaimana? Kamu ada ide? Ada. Kita masak saja ya. Oh benar. Kita masak. Pasti nyaman. Nanti kita masaknya minggu depan atau besok atau nanti ya? Kapan? Nah, kapan-kapan kita saksikan masak ikan gabus. Ini aerobik nih, aerobik yo. Aerobik yo.
Ismail.